إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وبارك عليه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم القيامة فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني رحمكم الله, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, sangat menyayangi umatnya. Seringkali beliau alaihi salatu wassalam mengkhabarkan kepada umatnya hal-hal yang buruk bagi umatnya, hal-hal yang bisa membinasakan umatnya. Di antaranya beliau alaihi salatu wassalam pernah mengatakan dalam hadisnya, thalathun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Ada 3 perkara yang bisa membinasakan seorang mukmin. Yang pertama beliau katakan syuhun muta', sifat pelit yang disertai tamak yang selalu ditaati oleh dirinya. Kemudian yang kedua wahawan muttaba', dan hawa nafsu yang dituruti. Kemudian yang ketiga wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan merasa ujubnya seseorang pada dirinya sendiri. Rasa bangganya seseorang kepada dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari kiamat kelak tidak ada yang bermanfaat bagi seseorang, baik hartanya maupun anak-anaknya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah, yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih dari berbagai macam penyakit hati. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat peduli, ikhwani fiddin rahimakumullah, sangat peduli terhadap umatnya agar umatnya tidak terjerumus pada hal-hal yang membinasakannya, khususnya terkait perkara penyakit hati. Apa itu ujub, ikhwani fiddin rahimakumullah? Banyak definisi dari para ulama tentang penyakit hati yang bernama ujub ini ya ikhwan. Di antaranya, antara annaka indaka syai' laisa inda ghairik. Di antara definisinya bahwasanya engkau melihat ada kelebihan pada dirimu, yang mana kelebihan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Itu juga termasuk ujub. Dan di antaranya yang dikatakan atau dikutip dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya orang-orang seringkali menggabungkan antara 2 dosa, yakni riya
dan ujub. Dosa riya dan ujub, yakni orang-orang yang riya, mereka mensekutukan Allah dengan orang lain, dengan orang yang diharapkan pujian darinya. Dan orang-orang yang ujub, mereka mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Bagaimana Rasulullah tidak khawatir dengan penyakit ujub? Sampai-sampai ikhwan fiddin rahimakumullah, saking bahayanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau lam takunu tudhnibun la khiftu alaikum ma huwa akbar min dhalik." Kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, kalian tidak bermaksiat, yang aku takutkan adalah sesuatu yang lebih besar daripada maksiat, yakni ujub, al-ujub. Rasulullah sampai mengulanginya 2 kali, yakni ujub, yang lebih besar daripada dosa maksiat. Para ulama rahimahumullah menjelaskan di antaranya mengapa Rasulullah SAW sangat takut terhadap ujub hingga dibandingkan dengan dosa-dosa maksiat kecil lainnya. Para ulama menjelaskan karena orang yang ujub tidak pernah merasa dirinya salah, tidak pernah merasa dirinya berdosa. Mereka akan selalu merasa dirinya benar. Mereka merasa dirinya yang hebat, selalu membanggakan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Maka dari itu ikhwan fiddin, sifat ujub ini sangat dekat dengan sifat sombong. Karena seringkali orang yang terjerumus dalam sifat ujub, mereka terjerumus pula di dalam kesombongan. Sedangkan kita semua mengetahui bahwasanya sombong, al-kibr, adalah sifat mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang makhluk pun yang berhak untuk memiliki sifat tersebut. Karena lemahnya kita, saking ngerinya ujub ikhwan fiddin rahimakumullah, sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan perkataan yang sangat menarik di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Boleh jadi seseorang melakukan amal-amal saleh, tetapi bersama amal saleh itu dia masuk dalam neraka. Dan boleh jadi pula seseorang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, akan tetapi perbuatan dosa itulah yang menuju surga. Bagaimana hal itu bisa terjadi ikhwani fiddin rahimakumullah? Bagaimana mungkin seorang pelaku maksiat masuk surga dan sebaliknya? Beliau rahimahullah menjelaskan, bisa jadi seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, gemar menggandrungi maksiatnya, di dalam hati kecilnya dia ingin bertaubat kepada Allah, sampai saatnya hidayah itu datang, dia bertaubat kepada Allah. Dia seringkali menangisi amalan-amalannya yang dulu, perbuatan-perbuatan yang dulu yang bergelimang dengan maksiat dan dosa. Dia seringkali menghinakan diri di hadapan Allah, meneteskan air mata. Maka pada saat seseorang menghinakan dirinya di hadapan Allah, itulah keadaan yang sangat Allah cintai dari seorang hamba. Dan sebaliknya ikhwani fiddin rahimakumullah, seorang yang banyak melakukan ibadah, bahkan amal-amal saleh yang pahalanya besar, yang keutamaannya besar, akan tetapi bersama amal saleh dia banggakan dirinya, dia merasa dirinya hebat, dia merasa dia bisa melakukan amal saleh itu semua karena kesalehan dirinya, bukan karena Allah yang menjadikan dia mampu untuk melakukan amal saleh tersebut. Akan tetapi dia merasa karena hebatnya dirinya, karena kebaikan pada dirinya, karena kesalehan pada dirinya. Maka siap-siap ikhwan fiddin, jika kita telah melakukan hal itu, siap-siap kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sama sekali tidak membutuhkan hamba-hambanya yang sombong. Dan di antara bahaya penyakit ujub ikhwani fiddin, mereka sangat enggan merendahkan dirinya di hadapan manusia. Bagaimana mungkin mereka bisa tawadhu dengan sesama manusia jika mereka tidak bisa merendahkan dirinya di hadapan Allah?
Kemudian perkara berikutnya, akibat dari sifat ujub adalah orang-orang yang ujub, mereka akan sangat sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin mereka bisa bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmatnya, dengan karunia-karunia yang Allah berikan kepadanya, dan mengatakan hadza min fadli rabbi, jika mereka merasa semua yang dia dapat adalah karena ilmunya, karena kehebatan dirinya, karena kerja kerasnya. Bagaimana mungkin mereka bisa bersyukur jika mereka menafikan Allah, mereka menafikan keterlibatan Allah, mereka merasa Allah tidak terlibat pada kesuksesannya, Allah tidak terlibat pada karunia-karunia yang dia dapat. Maka sangatlah hina orang-orang yang ujub dalam perkara duniawi maupun perkara-perkara akhirat. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai seorang penyair berkata, innal ujba mujtarifun a'mal sahibihi fi saylihi al-arimi wal ujba fahdharhu fa innahu mujtarifun. Adapun ujub, hati-hatilah engkau darinya, karena dia bisa menyeret amalan-amalan pelakunya ke dalam derasnya arusnya. Artinya apa, ikhwani fiddin rahimakumullah? Jika kita beribadah dengan ibadah yang banyak, yang besar, akan tetapi kita ujub, maka siap-siap seluruh amalan kita diseret oleh ujub tersebut, tidak ada yang tersisa darinya, dan siap-siap Allah akan meninggalkan kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, benarlah tatkala Ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan, wala a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub, dan aku tidak mengetahui ada perkara yang lebih buruk yang menimpa orang-orang yang gemar melakukan salat selain daripada ujub. Karena bisa jadi ikhwan fiddin, orang-orang yang ujub itu telah melakukan amal-amal saleh itu sudah lama, bertahun-tahun yang lalu atau berbulan-bulan yang lalu, akan tetapi dia masih merasa bangga dan hebat dengan amal saleh tersebut, sehingga terkikislah pahalanya sedikit demi sedikit sampai habis. Ikhwani fiddin rahimakumullah, apa yang telah kita lakukan untuk Islam, untuk kaum muslimin, sehingga kita merasa diri kita hebat? Sudah sebesar apakah ibadah yang kita lakukan sehingga kita terperdaya dengan amal saleh kita? Hendaknya seorang mukmin memperhatikan masalah hatinya, karena seringkali ibadah-ibadah yang dilakukan oleh fisik kita lenyap, rontok, terkikis pahalanya karena ada yang tidak beres dengan hati kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa, wa ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah, para ulama rahimahumullah, mereka menyimpulkan beberapa kiat-kiat dari Al-Quran dan dari As-Sunnah agar kita terhindar dari sifat hati, dari penyakit hati yang bisa membinasakan kita semua. Di antaranya kiat-kiat yang mereka ajarkan, hendaklah seorang mukmin menyadari bahwasanya semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Bahwasanya semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjadi baik, bisa menjadi saleh adalah karena Allah yang menjadikan kita sosok tersebut, karena Allah yang menjadikan kita
orang yang baik dan saleh tidak karena kebaikan diri kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim di dalam surah An-Nur, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Dan kalau bukan karena karunia dari Allah dan rahmatnya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang suci, tidak ada salah seorang di antara kalian yang bersih. Artinya ikhwan fiddin, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjadi saleh tanpa karunia dan rahmat dari Allah. Walakin Allah yuzakki man yasha, akan tetapi Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Sampai-sampai ikhwan fiddin rahimakumullah, manusia tersaleh di muka bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sumna wala sallaina, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapat petunjuk, kita tidak akan pernah bisa salat, kita tidak akan pernah bisa puasa, kita tidak bisa bersedekah. Bayangkan ikhwan fiddin, yang mengucapkan perkataan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, makhluk tersaleh di muka bumi. Lantas apakah kita lebih baik dari Nabi? Tentu tidak ikhwan fiddin. Maka dari itu sudah seyogyanya kita menyadari betul bahwasanya semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang bisa menghindarkan kita dari ujub adalah hendaknya seorang mukmin menyadari betul bahwasanya ibadahnya masih penuh dengan kekurangan. Amal saleh yang dia kerjakan itu tidak sempurna. Bukankah hal pertama yang kita ucapkan selepas salat kita adalah istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Karena banyaknya kekurangan pada salat kita ikhwan fiddin, banyaknya kecacatan pada ibadah kita, tidak sempurnanya ibadah kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang melakukan ibadah haji pada hari Arafah, "Tsumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah." Jamaah haji tatkala mereka wukuf di Arafah, mereka masih diperintahkan untuk beristighfar, wastaghfirullah, setelah serangkaian ibadah yang mereka lakukan berhari-hari sebelumnya. Dan kita tahu Arafah adalah puncaknya ibadah haji, dan di puncaknya itulah, di puncak ketaatan itulah mereka diperintahkan untuk beristighfar karena banyaknya kekurangan dan kelalaian pada ibadah yang mereka lakukan. Lantas apa yang mau kita banggakan? Tentu tidak ada, ma'asyiral muslimin. Kemudian perkara yang ketiga yang bisa menghindarkan kita dari penyakit hati yang bernama ujub adalah dengan membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui perjalanan hidup beliau, mengetahui perjalanan hidup orang-orang saleh selain beliau yang hidup setelahnya, dari kalangan para sahabat, para tabi'in wa atba'ut tabi'in, dari kalangan para ulama rabbani. Dengan mengetahui bagaimana kesalehan mereka, bagaimana perjuangan mereka, sumbangsih mereka untuk agama ini, untuk umat ini, demi Allah kita akan merasa malu jikalau kita masih membanggakan diri kita yang ibadahnya tidak seberapa ini, yang kebaikannya tidak seberapa ini. Jikalau kita merasa ujub dengan ilmu kita, lihatlah bagaimana Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau menghafal 1 juta hadis. Berapa hadis yang telah kita hafal? Jikalau kita membanggakan bahwasanya kita rajin ke majelis ilmu, lihatlah bagaimana perjalanan ulama-ulama hadis untuk menimba bahkan 1 hadis. Mereka rela menempuh jarak ribuan mil, ribuan kilo
untuk mendengar perkataan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita bangga dengan salat kita, lihat bagaimana salatnya para ulama, para tabi'in, para sahabat yang lebih dari mereka semua. Lihat bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apakah kita masih merasa bangga, masih merasa hebat dengan amal saleh kita yang sedikit ini? Sepantasnya bagi kita berdoa kepada Allah agar amal saleh kita yang sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal-amal saleh kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Maka tidak ada yang bisa kita banggakan dari diri kita, ikhwan fiddin. Ketahuilah diri kita sangatlah kerdil, sangatlah kecil, ibadah kita sangatlah sedikit jika dibanding dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, bahkan dibandingkan para tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan mereka yang generasi-generasi orang-orang saleh yang telah lampau. Tidak ada sumbangsih yang telah kita lakukan untuk agama ini kecuali sedikit, dan janganlah buat yang sedikit itu menjadi lenyap, menjadi hancur, menjadi hilang karena ujub yang ada pada diri kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.